102,8 Serangga FM. Balik lagi di siaran pagi. Masuk di jam 9:22. Kita sudah live di Instagram Serangga FM ya. Nah, pencinta Serangga masuk di zona atensi sesuai janji kita. Kita akan ngobrol dengan Komisioner KPU Banten. Nah, ini kita terkait dengan butuh anggaran 573 miliar untuk pemilu 2024. KPU Banten temui penjabat gubernur. Kita akan ngobrol dengan narasumber kita. Nah, ini Bapak Ramlan SHMH, Divisi Perencanaan dan Logistik. Nah, kita menunggu Bapak Ramlan ya, Komisioner KPU untuk bergabung bersama kita. Belum? Selamat pagi untuk Fiaman yang juga sudah ikut bergabung. Ada Ferdian, selamat pagi, mudah-mudahan sehat sambil nonton ya. Nah, ini kita coba baca artikel dulu nih, pencinta Sergau. KPU Banten ini butuh 573 miliar untuk pemilu 2024. Nah, ini sebelumnya sebagai sosialisasi juga, pemilu ini akan diselenggarakan di 2024. Nah, ini juga tentunya sudah sebagai bentuk sosialisasi ya. Nah, KPU Banten membutuhkan dana sebesar 573 M untuk penyelenggaraan pemilu. Salah satunya penggunaannya untuk membiayai 24.000 TPS dan honor KPPS. Nah, di 2024 Provinsi Banten sendiri ada 24.000 TPS. Masing-masing TPS ini ada 9 orang ya di KPPS-nya. Nah, kita sendiri berjanji akan membantu sebisa mungkin untuk pembiayaan pemilu sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah dan peraturan yang berlaku. Dan memiliki kemampuan fiskal yang memadai dan juga mengikuti perkembangan kabupaten kota untuk pembebanan bersama. Nah, untuk itu kita akan coba bergabung. Ini kita coba sapa dulu. Sudah menginvite Bapak Ramlan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ramlan. Selamat pagi Mbak Dinda, selamat pagi Serang FM ya. Iya, saya kebetulan dengan Fitri nih Pak dari Serangga FM. Mudah-mudahan kabar baik ya Pak Ramlan. Baik, alhamdulillah baik pagi ini. Alhamdulillah. Fitri ya, Sudah Mbak sampaikan? Dinda ya. Iya Pak. Tadi yang off air, Mbak Dinda. Pak Ramlan di kantor ya Pak? Ya, kebetulan di kantor, baru sampai di kantor. Alhamdulillah. Ini kita mudah-mudahan bisa menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan persiapan. Ini salah satu persiapan juga untuk menjelang pemilu di 2024. Nah, sebelum saya ke anggaran untuk kewenangan KPU Provinsi Banten sendiri nih Pak Ramlan, di 2024 ini apa saja sih Pak kewenangannya, penyelenggaraannya sendiri? Harus diingat ya bahwa di 2024 itu ada dua pelaksanaan pemilihan ya. Pertama pemilu untuk memilih presiden dan legislatif yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Lalu dilanjutkan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota dan non wali kota yang akan dilaksanakan pemungutan suaranya pada tanggal 27 November 2024. Kalau untuk tahapan pemilihan legislatif, ya itu kita ngikutin arahan dari ikutin tahapan program yang sudah dibuat oleh KPU RI. Sedangkan terkait pelaksanaan pilkada ini memang menjadi tanggung jawab kita untuk menyusun program, anggaran, tahapan dan jadwal untuk pelaksanaan Pilgub di Provinsi Banten untuk tahun 2024. Itu mungkin kewenangan di KPU. Berarti di Pilgubnya, di kewenangan di Provinsi Banten begitu ya Pak Ramlan ya? Tapi Betul. seluruh penyelenggaraan tadi ini di tahun yang sama ya Pak, di 2024, hanya berbeda bulan saja. Jadi diawali dari pemilu dulu ya. Betul. Wah, ini sebagai bentuk sosialisasi juga nih untuk masyarakat di Provinsi Banten khususnya, bahwa di 2024 itu pesta demokrasi ya. Cukup panjang perjalanannya ya Pak Ramlan ya? Iya, menjadi tahun politik ya. Tahun politik, betul. Iya, walaupun masih di 2 tahun ke depan, tapi persiapannya tentunya juga tidak apa istilahnya tidak sebentar ya Pak. Ini dari 2022 juga sudah mulai ancang-ancang begitu. Baik, ini koneksi jaringannya masih muter. Oke. Iya. Pak Ramlan masih sama kita? Oh, ini sudah kembali lagi. Baik, Iya. tadi saya sempat menyebut bahwa walaupun masih di 2 tahun lagi di 2024, namun kan
persiapan dan juga apa namanya prosesnya kan memang harus dilakukan per tahun ini ya Pak Ramlan ya. Begitu Pasti juga dengan pasti kan anggaran. tanggal 27 November untuk Pilgub itu kan pencoblosannya, prosesnya kan panjang itu. Betul. Ya kan ada pendaftaran calon, ada kampanye, ada pemutaran data pemilih, dan Mm-mm. semua itu kan butuh anggaran. Dan kalau kita mengikuti sistem penganggaran sistem penganggaran di Pemda, ya maka harus dirancang dari sekarang karena kan Hmm. eh, pilkada itu kan minimal 12 bulan. Kalau November pencoblosannya, maka November 2023 sudah mulai launching. Dan Mm-mm. eh, dan di 2023 pun sudah harus ada NPHD ya sekitar Agustus atau September. Nah, untuk anggaran 2023 karena kan kita insya Allah akan menggunakan atau memakai 3 tahun anggaran di akhir Mm-mm. 2023, 2024, dan juga di 2025. Nah, untuk anggaran 2023 sendiri kan maka harus mulai dianggarkan dari sekarang di 2022 untuk Mm-mm. disahkan dalam APBD Hmm. kan ya itu. Iya, iya, karena itu tadi ya, tiga tahun anggaran gitu ya, di 2023, 2024 pelaksanaan, dan juga pascanya di 2025 begitu ya. Karena ini Ya masih betul. masuk di tahun anggaran. Nah, soal tadi ngobrolin terkait dengan kewenangannya, kemudian juga terkait dengan anggaran ya, karena memang kebutuhan terbesar ini untuk logistik dan juga honor begitu ya Pak Ramlan ya. Ya betul betul honor ya. Nah, ini mungkin juga sudah ngobrol-ngobrol dengan Pemprov Banten dalam hal ini bertemu langsung dengan penjabat gubernur Bapak Al Muhtabar. Seperti apa nih Pak Ramlan? Ya, sesungguhnya sebelum ketemu dengan pejabat gubernur kita sudah intensif juga ya dengan ketemu stakeholder lain, misalkan ketemu Bangpol, Asda 1, BPKD, Biro Hukum, Biro Pemerintahan. Jadi kita sudah beberapa kali ketemu secara intensif untuk membahas tentang rencana program pemilihan kepala daerah beserta juga anggaran yang kita butuhkan. Nah, Mm-mm. kemarin memang baru kali pertama ya, setelah sebelumnya juga kami bersama KPRI dulu pernah ada pertemuan secara umum, tapi secara lebih rinci baru kemarin kita ketemu dengan gubernur untuk menyampaikan apa-apa yang sudah kami lakukan dan apa yang perlu segera kita susun bersama-sama, Mm-mm. terutama terkait dengan amanah Permendagri amanah Permendagri nomor 54 tahun 2019 terkait dengan pembebanan anggaran bersama atau lebih singkatnya cost sharing ya. Karena tahun 2024 baru pertama kali nih kita bisa akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak antara kota kabupaten dan provinsi. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita pernah melaksanakan dulu di 2017, itu kan pilgub sendiri aja, tidak beriringan dengan kota kabupaten. Begitu juga ketika tahapan pelaksanaan pilkada di kota kabupaten, itu tidak beriringan dengan pelaksanaan pilgub. Nah, maka dalam hal ini dipandang perlu untuk adanya cost sharing biar tidak ada Mm. double anggaran. Karena kan PPK-nya, PPS-nya itu kan sama, gitu. Betul, betul. Yang kami pikir perlu segera dibuat sebagaimana dibuat SK Gubernur terkait siapa membiayai apa kan kayak gitu. Hmm. Misalkan KPU provinsi membiayai honor apa panitia di tingkat kecamatan. Begitu Hmm. juga nanti kemudian kota kabupaten membiayai misalkan di tingkat PPS. Hmm. Atau kalau yang kami usulkan sih sesungguhnya seluruh honor badan ad hoc itu ditanggung oleh eh, Pemprov Banten ya. Mengapa kita mengusulkan itu? Karena kita melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya terakhir misalkan Pilkada 2020 di 4 kota kabupaten itu honor Hmm. badan ad hoc beda-beda itu tergantung Hmm. kemampuan pemerintah daerah masing-masing. Oke. Padahal beban kerjanya sama, tahapannya sama. Hmm. Nah, Hmm. melihat kondisi itu kami berpikir ya mengapa harus beda gitu. Makanya kemudian biar sama bagaimana kami sih mengusulkan bagaimana agar honor badan ad hoc dari PPK, PPS sampai KPPS yang sangat besar itu dan Hmm. juga petugas sakit agar dapat dibiayai oleh Pemkot Banten. Tapi untuk Hmm. kegiatan-kegiatan lain tetap dibiayai oleh kota kabupaten. Misalkan saya pengadaan logistiknya, sortir Hmm. ripat, distribusi logistik,
itu tetap di kota kabupaten itu. Itu Hmm, ya baik. bagi Jadi anggaran ada aja. cost sharing tadi ya sebutannya ya. Jadi Cost siapa sharing membiayai ya. apa, kemudian juga bagaimana nanti keterlibatan dari Pemprov Banten juga untuk juga ikut serta begitu ya dengan honorarium ini. Nah, ini Betul, betul. dari anggaran 573 miliar begitu ya Pak Ramlan ya Pak, datanya yang dibutuhkan atau dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan eh, pemilu kada begitu ya Pak, pilkada di Ya, Provinsi mungkin Banten. sedikit saya koreksi ya, mungkin sedikit saya koreksi. Sesungguhnya bukan 573 ya, tapi Mm-mm. 537 balik aja angkanya gitu kan. Oh, ini beberapa 500 media salah ketik terbalik berarti ya. balik aja. Ya nggak salah juga Oh, media oke. mungkin eh, dari kami ada yang salah ngucap juga. Jadi lebih tepatnya adalah Oh, 500 537. 537 miliar 794 juta. Hmm, 537 dan 4.000 lah ya, itu. oke. Itu Itu. yang kami ajukan ya 537 miliar. Mm-mm. Dan kalau kita rinci, kita bedah itu sekitar 63 atau 68% itu memang untuk honor badan ad hoc. Mengapa ini Hmm. sangat besar ya? Karena memang kita ngambil porsi di situ ya. Hmm. Karena memang pertama kita ada kenaikan honor badan ad hoc. Kalau kita mengacu pada Pilkada 2017, Pilgub 2017, itu honor badan ad hoc di KPPS misalkan Mm-mm. itu hanya sekitar 550.000. Mm-mm. 550.000. Tapi untuk Pilgub 2022 kita mengusulkan sekitar 1 juta. Memang ada Hmm. kenaikan 1%. Dan Mm-mm. menurut kami ini juga cukup wajar ya, karena ketika Pilkada 2018 sendiri, 4 kota kabupaten yang lain itu sudah ada kenaikan juga, sekitar 500 Mm-mm. sampai 600-an. Terus Mm-mm. Pileg-Pilpres sudah ada kenaikan. Terus terakhir kemarin Pilkada 2020 di 4 kota kabupaten juga itu udah sekitar 900 ribuan gitu kan. Jadi kalau kita Mm-mm. mengacu di Pilkada terakhir 17. 2020 itu kenaikannya nggak signifikan sebenarnya ya kan. Cuman memang terlihat wow gitu kan, apalagi kalau dibandingkan misalkan dengan pelaksanaan Pilkada Gubernur tahun 2017 yang hanya menggunakan menganggarkan sekitar 270 miliar. Ini kan kenaikannya hampir hampir 100% ya, hampir Mm-mm. 100%. Nah, kenaikan ini pertama selain juga kenaikan eh, besaran honor badan ad hoc, ini juga terkait dengan pertambahan jumlah penduduk yang berakibat pada Hmm. tambahan jumlah TPS. TPS. 2017 kalau kita lihat datanya itu sekitar 17.000 sekian jumlah Mm-mm. TPS. Mm-mm. Tapi sekarang hasil rekap dan usulan teman-teman kota kabupaten ya, hasil ya kan jauh ya. Pilkada 2017 kita sudah ada pileg pilpres, sudah ada pilkada Mm-mm. 2018, sudah ada pilkada 2020. Kita menggunakan data terakhir jumlah TPS di kota kabupaten ditambah dengan asumsi pertambahan penduduk di 2022, maka kita ketemu sekitar angka 24.406 TPS. Jadi Hmm. kenaikannya udah gede banget tuh, sekitar 7.000 TPS itu, ya kan? Iya. Nah, angka-angka itulah sesungguhnya yang menjadi sangat besar gitu. Kalau angka-angka Hmm. yang lain sebenarnya masih kita mengacu pada aturan yang ada ya, saran yang ada, Mm-mm. misalkan pengadaan barang dan jasa kita ya pakai pakai Perpres apa yang kayak gitu aja lah, normal aja kok gitu, pakai SPU SPU yang ada. Itu Baik. aja. Jadi memang ada penambahan Iya, apa namanya nominal untuk honor ya, badan ad hoc ya, dan juga iya. penambahan TPS karena 2017 Ya, datanya ini 2024 nanti mungkin iya. akan bertambah begitu ya, Pak Ya, Ramlan. sekitar 7.000 TPS lebih ya itu. Ada 24.000 TPS. Wah, ini lumayan Iya. pertumbuhannya hampir 7 ribuan tadi ya Pak Ramlan ya. Iya. Dan Dari kalau situ ya. kita hitung jumlah personil yang kita butuhkan itu dari PPK, PPS, KPPS sampai petugas coklit, itu kita membutuhkan sekitar 219.654 petugas. Banyak Hmm, banget ya. 200 untuk mengakomodir tadi 24.000 iya, TPS ya. 219.000 itu kan kalau kita mengacu pada jumlah penduduk Cilegon, itu jumlah pemilih sekitar hampir 40% jumlah penduduk Cilegon itu menjadi petugas
tugas ad hoc nanti kayak gitu. Iya, iya itu karena memang kebutuhannya sebegitu banyak gitu. Nah, ini dalam artian tentunya dari nominal yang tadi disebutkan, kemudian pembagiannya untuk logistik dan juga honorarium. Kemudian seperti apa nih respon dari Pemprov Banten dalam hal ini penjabat Gubernur Banten, Pak Ramlan? Eh, Prinsipnya hasil pertemuan kemarin Pemprov Banten juga menyambut baik dan mereka akan menghitung ulang ya terkait kemampuan daerah masing-masing karena kami kan hanya mengusulkan nih, kota kabupaten juga sudah mengusulkan ke Pemda kota kabupaten masing-masing. Nanti karena dana yang punya adalah Pemda ya silakan aja nanti gubernur ngundang bupati wali kota untuk rapat gitu kan. Ya. Gimana nih mau seperti apa gitu kan? Karena kami hanya mengajukan kebutuhan anggaran pilkada, lalu lalu nanti gubernur dan ngundang kota kabupaten seperti apa kemampuannya. Kita nunggu aja hasilnya seperti apa mekanismenya gitu. Oke, apakah memang nanti menyesuaikan dengan anggaran masing-masing pemerintah daerah ya, termasuk dalam hal ini kabupaten kota juga. Mudah-mudahan sih tidak jauh dari usulan yang dimasuk yang diajukan begitu ya Pak Ramlan ya. Oh iya ya, ya kan karena prinsipnya sih kita tidak juga ingin berlebihan, juga tidak ingin kekurangan juga, yang penting tercukupi ya. Mengapa titik berat kami misalkan di honor badan ad hoc segala macam. Pertama tadi poinnya biar ada keseragaman karena ada karena memang mengerjakan tugas yang sama. Lalu juga mempertimbangkan faktor psikologis ya. Jadi kita tidak hanya berpikir tentang efektif efisien terkait honor yang kita berikan, tapi juga mempertimbangkan efek psikologis karena pada akhirnya bicara demokrasi yang ideal ujung-ujungnya kan dilaksanakan oleh petugas ad hoc di bawah ya kan. Betul. Kalau kita melihat pileg pilpres 2019 misalnya kan ada beberapa orang yang ya ada yang meninggal segala macam. Nah kan kita khawatir juga misalkan nanti nggak ada yang mau jadi anggota KPPS lagi segala macam atau malah Iya. lebih kecil lagi. Apalagi kalau Ah, kita sesungguhnya kalau kayak honor KPPS ya mm-mm. kita kan mengajukan sekitar 1 jutaan ya, 1 jutaan. Tapi kalau kita mengikuti berita yang muncul di nasional, misalkan terkait kesepakatan Komisi 2 dengan KPRI, misalkan honor di tingkat KPPS itu akan naik 3 kali lipat loh, dari 500.000 menjadi 1,5 juta. Oh, Ya kan, padahal iya, kita hanya iya. mengusulkan 1 juta ya. sejuta. Iya, Nah, baru cuma 100. Nah, ya pada akhirnya juga ya nanti lagi kemampuan pemerintah daerah seperti apa dan kita juga pada akhirnya menunggu ya kepastian sebenarnya karena terkait nomor badan itu juga pasti nanti akan diatur ya, diatur terakhir itu kan memang angka sekitar 900 ribuan yang disetujui oleh Kementerian Keuangan nanti, dan dalam hal ini KPU juga sudah mengusulkan lagi tuh besaran honor badan ad hoc ke Kementerian Keuangan nanti disetujuinya berapa gitu. Ya mudah-mudahan misalkan disetujui ya minimal misalkan 1 juta gitu. Jadi tidak perlu dikurangi, tidak perlu tambah. Tapi kalau memang nanti setuju sampai 300%, 3,5 juta, nah ini juga apakah pemerintah daerah seprovinsi Banten mampu nggak seperti itu kan? Nah itu dilihat lagi eh, dari kemampuan anggaran iya, pemerintah itu daerahnya. sebenarnya jadi pertimbangan kita ya itu. Tapi angka Makanya yang di kami bulan sampaikan sih saya pikir masih cukup moderat lah ya. Jadi kalaupun kurang nggak perlu banyak nambahin, kalaupun lebih nggak terlalu banyak kurangin gitu loh. ambil tengah-tengah begitu ya Bang Romlan ya. Ya, di Jadi tengah-tengah ada aja. 100.000. Oke. Terakhir nih Pak Ramlan, sebelum saya coba baca komen dulu deh Pak sebelum saya tutup nih, sebelum ke closing statement. Ada beberapa yang sudah ikut gabung pagi ini. Selamat pagi untuk mana ya tadi ya? Ini ada teman ngopi katanya. Ngopi ya. Ada ada Kang Eka juga, ada Pak Eka Setia Laksmana hadir. Ini dari komisioner KPU juga nih. Kemudian ada Hairul. Halo Pak Ramlan, temen naik gunung saya nih. Salam Pak D, sukses selalu. Oh ya, viral ya. Dari Bekasi itu, Bekasi. Dari Bekasi. Ada Iya, Muhammad Jember. Mantap bangkit untuk perubahan katanya. semangat semangat. Ada Ire HRC. Pak Ramlan ngopi dulu, gulanya dikit aja. Udah ngopi belum Pak Siap, Ramlan? siap, Pak Kapten.
Belum ini, silakan dibawain kantor. Habis nonton, habis live bareng nanti baru ngopi. Baik, terakhir Ya. Pak Rahman, apa closing statement yang ingin disampaikan Pak? Apa ya? Ya kita berharap Pilkada 2024 khususnya untuk pelaksanaan Pilgub bisa berjalan dengan lancar, sukses dan dapat membuat pesta demokrasi di Provinsi Banten bisa lebih berkualitas lah, sehingga akan Amin. terpilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas untuk kemajuan masyarakat Banten sendiri. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan berjalan lancar nih sebagai bentuk sosialisasi bagi masyarakat juga 2024 nih tahun politik pesta demokrasi. Mudah-mudahan perjalanannya juga mulus, tidak menemui hambatan-hambatan yang begitu berarti. Selamat bertugas buat teman-teman di KPU Pak Ramlan dan teman-teman di Komisioner Sama-sama, KPU terima Provinsi kasih. Banten. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan selalu kesehatan terutama. Salam untuk seluruh rekan-rekan komisioner Pak Ramlan. Sehat selalu. Ya, Assalamualaikum siap-siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik, itu dia tadi obrolan kita dengan Pak Ramlan. Nah, ini tadi sudah ngobrol-ngobrol ya terkait dengan anggaran yang dibutuhkan. Tadi ada koserik juga dengan teman-teman di kabupaten kota. Tadi sempat diralat ya, karena di media ditulisnya 573 M, namun kembali ke 537 miliar ya, kurang lebih seperti itu. Dan memang anggarannya 68% lebih dominan untuk honorarium ya, badan ad hoc. Nah, ini dan juga sisanya untuk kepentingan logistik. Terima kasih sudah ikut bergabung. Ada Ari Sutrisno 32, ada M Fikriman, ada Ransa juga, Putransa juga, ada Iha Saiho, ada Ari Pratama, ada An 131, ada Firdayani, ada Nur Sepiro, ada ATN 99, kemudian juga ada NK Santosa, ada Ahmad Sugianto, ada Dini Safitri, ada Ireh tadi sudah saya baca, ada Abbas, ada Muhammad Cembar juga, dan juga ada Komisioner KPU tadi yang sudah nonton, ada Kang Eka segala semangat. Terima kasih, sehat-sehat selalu.